Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Kita akan berbicara tentang penguasaan Tuhan. Saudaraku, hendaknya kita tidak berpikir bahwa kalau menjadi murid Tuhan Yesus berarti tidak mungkin dapat gagal. Harus dicamkan ada murid yang lulus dan ada pula murid yang gagal. Hal ini juga sama dengan kenyataan bahwa belum tentu seseorang yang menjadi Kristen sampai akhir tetap menjadi Kristen. Belum tentu sekali beriman kepada Yesus akan tetap beriman kepadanya. Tuhan Yesus menyatakan bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-14. Dan ini berarti tidak semua orang Kristen pasti sampai akhirnya tetap menjadi Kristen. Tidak semua orang yang mengaku dengan bibirnya Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat dan Tuhannya pasti terhindar dari kuasa neraka itu, saudara. Hanya orang yang setia sampai akhir yang diselamatkan. Orang yang bersungguh-sungguh dalam hidupnya tidak akan tertolak oleh Tuhan. Tuhan Yesus juga mengatakan berulang-ulang dalam kitab Wahyu bahwa orang percaya harus berjuang untuk menang. Kalau ada yang menang, tentu ada yang kalah. Orang percaya dipanggil untuk berjuang agar mencapai kemenangan. Hanya orang yang menang yang akan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam beberapa bagian dalam Alkitab jelas kita dipanggil untuk tetap setia sampai akhir. Artinya pada akhirnya kita didapati tidak bercacat dan tidak bercela. Lebih tegas yang sering kita katakan dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Ada orang-orang yang berprestasi dalam pelayanan tetapi ternyata ditolak oleh Tuhan Yesus karena tidak bisa mengakhiri dalam pertandingan atau dalam pelayanannya sampai garis akhir. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus berjuang sampai akhir agar tidak tertolak. Tidak heran kalau Paulus mengatakan, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Saudaraku, kegagalan orang Kristen sebagai orang beriman adalah ketika ia gagal hidup dalam penguasaan dan kontrol Tuhan yang adalah pemilik hidup ini. Ciri utama seorang manusia yang hidup sebagai milik Tuhan adalah hidup dalam kontrol atau dalam kendali atau penguasaan Tuhan. Mengapa kita harus selalu hidup dalam kontrol dan penguasaan Tuhan? Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus telah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Kalau Tuhan memiliki hidup kita, maka hanya Tuhan yang berhak atas diri kita sepenuhnya dan berkuasa mengontrol diri kita seluruhnya. Termasuk dalam setiap kehidupan kita, semua ada dalam kendali dan dalam perlindungan Tuhan. Pada prinsipnya, kegagalan orang Kristen sebagai orang beriman terletak kepada ketidaksediaan dikendalikan oleh Tuhan melalui Roh-Nya. Roh Kudus ditaruh dalam diri orang percaya guna melatih orang percaya untuk hidup dalam pengendalian Tuhan sampai tingkat tunduk sepenuhnya. Orang yang tidak menerima bahwa dirinya dimiliki oleh Tuhan tidak akan rela dikendalikan oleh Tuhan. Jika hal ini terjadi, berarti kuasa kegelapan yang mengendalikannya. Ini juga berarti orang tersebut menolak menjadi milik Tuhan, yang sama dengan menolak ditebus oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup dalam pengendalian Tuhan berarti menyerahkan kebebasan kita kepada Tuhan. Tetapi pengendalian ini bukanlah maksud Tuhan untuk mengambil alih kebebasan yang Tuhan berikan kepada individu masing-masing.
Pengendalian di sini artinya adalah kesediaan kita untuk mencari kehendak Tuhan dan menurutinya dengan rela dan sukacita sebagai kebutuhan, bukan sebagai perintah atau kewajiban. Dalam hal ini, kita dengan sengaja menyerahkan kebebasan kita kepada Tuhan, sehingga kita dibelenggu oleh kehendak-Nya. Untuk mencapai tingkat rohani seperti ini tidak mudah, benar-benar sukar, bahkan sangat sukar. Kadang-kadang kita merasa tidak akan mampu mencapainya, terutama pada saat atau tatkala kita gagal berkali-kali untuk hidup dalam pengendaliannya. Tetapi hendaknya kita tidak menyerah. Kita harus menggunakan kesempatan untuk belajar terus dalam tuntunan Roh Kudus. Kita masih memiliki kesempatan untuk hidup dalam pengendaliannya secara penuh selama Tuhan masih memberi kesempatan. Roh Kudus pasti melatih kita untuk hal itu. Bila seseorang hidup dalam pengendalian Tuhan, cirinya antara lain selalu giat mencari kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan membuat seseorang menjadi peka memahami kehendak Tuhan. Dengan memahami kehendak Tuhan, seseorang barulah dapat melakukan kehendak-Nya dan memenuhi rencana-rencananya. Inilah sebenarnya yang dimaksud mencari kerajaan surga, yaitu menghadirkan pemerintahan Allah atas hidupnya, bukan pemerintahnya sendiri. Tentu, orang-orang seperti ini akan selalu merasa haus haus akan Allah, untuk menikmati Tuhan sebagai pribadi yang hidup dan nyata. Bukan menikmati berkat-berkat-Nya semata-mata, tetapi terutama adalah menikmati hadirat-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kebenaran ini mari kita merenungkan bahwa kita mau menyerahkan hidup kita dalam penguasaan atau kontrol dan pengendalian Tuhan melalui Roh Kudus, supaya Dia menjadi Tuan atau Raja yang mengatur memimpin langkah hidup kita, apa yang dikehendaki, apa yang dilakukan oleh Tuhan, agar semua kita dibawa kepada rancangan Bapa untuk kita kembali kepada rancangannya, yaitu diselamatkan dan kita semua masuk dalam kerajaan atau keluarga kerajaan surga. Saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan membuat kita semakin semangat dalam memperjuangkan iman kita sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali, atau sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.